Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai dampak sanksi ekonomi Joe Biden terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Di sini kami akan menjelaskan dampak apa saja yang didapatkan oleh Rusia. Presiden Vladimir Putin memulai perang dengan Ukraina pada 24 Februari 2022 dan memulai invasi, pengiriman tentara Rusia ke Ukraina dan penembakan rudal di beberapa lokasi dekat Kiev, ibu kota Ukraina, adalah langkah awal dari invasi ini. Rusia dan Ukraina sudah lama terlibat dalam konflik karena pada tahun 2014 mereka pernah memperebutkan wilayah semenanjung Crimea yang akhirnya dianeksasi Rusia. Pemerintah Biden menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina, yang merupakan salah satu upaya besar untuk mencegah agresi militer Rusia. Di sini kami menggunakan konsep sanksi ekonomi yang mana keberhasilan suatu negara dalam pemenuhan kepentingan nasional terletak pada bagaimana negara tersebut menggunakan instrumen ekonomi dalam politik luar negerinya. Sanksi ekonomi dapat didefinisikan sebagai kekuatan ekonomi yang dikendalikan oleh kelompok kepentingan nasional tertentu melalui penarikan bantuan atau kegiatan pemerintah lain yang terjadi di negara target, atau ancaman penarikan hubungan perdagangan dan keuangan. Sanksi dapat diberikan untuk menghukum suatu negara atas tindakan yang telah dilakukan atau untuk mencegah negara tersebut untuk tidak melakukan tindakan tertentu dalam jangka pendek. Konflik Rusia-Ukraina dapat dipahami sebagai pertarungan geopolitik antara Rusia yang berupaya mempertahankan pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet dan Amerika Serikat yang ingin mempertahankan kehadiran dan pengaruhnya di Eropa. Dari sisi Rusia, invasi ke Ukraina disadari oleh keinginan untuk mempertahankan pengaruh dan dominasinya di wilayah bekas Uni Soviet. Ukraina merupakan negara strategis bagi Rusia, baik secara geopolitik maupun ekonomi. Pengaruh NATO dan Barat yang semakin kuat di Ukraina dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Selain itu, Rusia ingin mencegah Ukraina menjadi bagian dari NATO yang dapat menempatkan pasukan dan senjata di perbatasan Rusia. Oleh karena itu, Rusia memandang invasi sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan strateginya di kawasan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap ingin mempertahankan kehadiran dan dukungannya terhadap Ukraina. Bagi Amerika Serikat, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina merupakan prioritas penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Eropa. Selain itu, AS juga berupaya untuk mempertahankan kredibilitas NATO dan menunjukkan keseriusan aliansi Atlantik Utara dalam menghadapi agresi Rusia. Hal ini terkait dengan upaya AS untuk mempertahankan pengaruh dan dominasinya di kawasan Eropa yang masih menjadi wilayah strategis bagi kepentingan geopolitik Amerika. Amerika termasuk negara yang paling banyak memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Amerika Serikat sering mengadakan sidang Senat di bawah kepemimpinan presidennya untuk membahas sanksi ekonomi yang dikenakan kepada Rusia. Sanksi ekonomi ini adalah jenis diplomasi koersif yang biasanya digunakan suatu negara untuk memberikan tekanan pada entitas lain tanpa secara eksplisit terlibat dalam peperangan. Sanksi ekonomi AS terhadap Rusia ini bertujuan untuk melemahkan perekonomian Rusia, mendevaluasi rubel Rusia, dan mengisolasi Rusia dari sistem keuangan global. Negara-negara Barat saat ini lebih memilih menggunakan sanksi ekonomi dibandingkan kekuatan militer. Merespon atas tindakan yang memproklamirkan operasi militernya atas Ukraina, negara-negara Barat memberikan dukungan penuh terhadap Ukraina dengan memberikan bantuan persenjataan dan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Setidaknya sanksi ekonomi ini diharapkan dapat menekan Rusia agar invasinya terhadap Ukraina ini dihentikan. Sanksi ekonomi negara-negara Barat yang dijatuhkan kepada Rusia merupakan salah satu cara untuk melemahkan perekonomian Rusia. Dalam konteks sanksi ekonomi, negara-negara sekutu tidak hanya membidik negara Rusia sebagai target, masyarakat sipil dan lingkungan hidup pemerintahan Presiden Putin pun terkena imbas dari sanksi ini. Dengan memberikan sanksi yang bertubi-tubi, diharapkan Rusia akan menurunkan intensitas serangannya terhadap Ukraina. Dari data ini
Amerika Serikat memberikan beberapa sanksi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama ada pemutusan hubungan ekspor-impor kebutuhan pokok. Sanksi ini bertujuan untuk membatasi akses Rusia kepada barang-barang seperti pangan, obat-obatan, dan peralatan medis, yang mana tujuannya adalah untuk memperparah kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rusia, sehingga bisa memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengubah kebijakan. Yang kedua, pemutusan kerjasama energi dan penghentian pembelian sumber daya alam Rusia. Sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi Rusia, sehingga memutus kerjasama dan menghentikan pembelian minyak, gas, batu bara, dan sumber daya alam lainnya dari Rusia diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat mengurangi pendapatan Rusia, mempersulit akses mereka kepada teknologi dan peralatan canggih, dan memaksa Rusia untuk mencari pasar alternatif. Dampaknya bisa penurunan produksi, kenaikan harga energi, dan pemburukan kondisi ekonomi Rusia. Yang ketiga adalah pemblokiran sistem SWIFT. Sistem SWIFT ini merupakan sistem komunikasi dan transfer dana antar bank yang sangat penting dalam perdagangan global. Pemblokiran akses Rusia terhadap SWIFT ini secara efektif memutus koneksi perbankan Rusia dengan sistem keuangan internasional. Hal ini dapat menghambat kemampuan Rusia untuk melakukan transaksi keuangan, pembayaran, dan perdagangan internasional. Yang keempat, pembatasan pemberian utang kepada seluruh entitas berasal dari Rusia. Sanksi ini bertujuan untuk mempersulit akses Rusia terhadap sumber pembiayaan global. Dengan dibatasinya pemberian pinjaman dan kredit kepada entitas-entitas Rusia, baik pemerintah maupun swasta, maka kemampuan Rusia untuk melakukan investasi, mengembangkan infrastruktur, dan mendanai operasi ekonomi akan terhambat. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Rusia dan memperburuk kondisi keuangan mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya, pembekuan aset, investasi, perekonomian individu, keluarga, politikus Rusia. Menargetkan secara khusus kepada para politikus yang dianggap bertanggung jawab atas invasi ini, akan menghambat akses mereka kepada kekayaan pribadi dan mempersulit kegiatan ekonomi mereka, yang tujuannya adalah untuk memberikan tekanan langsung kepada para elit kekuasaan Rusia agar mengubah kebijakan. Selanjutnya ada pembatasan impor dan ekspor barang-barang teknologi, yang mana bertujuan untuk membatasi akses Rusia kepada teknologi canggih, khususnya yang dapat digunakan untuk pengembangan militer, infrastruktur strategis, atau sektor ekonomi yang penting, sehingga dapat menghambat kemampuan Rusia untuk memperbarui dan mengembangkan teknologi di berbagai sektor, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing mereka. Selanjutnya ada pembatasan perdagangan global dan penggunaan layanan internasional, yang berupaya membatasi kemampuan Rusia untuk terlibat dalam perdagangan dan transaksi ekonomi global, yang mencakup pembatasan penggunaan layanan keuangan, transportasi, asuransi, dan komunikasi internasional, yang tujuannya adalah untuk mempersulit Rusia dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan lintas batas, sehingga memaksa mereka untuk mencari alternatif yang lebih terbatas dan kurang efisien. Nah teman-teman, apa aja sih dampak dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Biden terhadap Rusia? Yang pertama itu, sanksi tersebut telah merusak sektor keuangan, energi, pertahanan Rusia secara ekonomi. Sanksi ini membatasi akses Rusia ke pasar keuangan internasional, bisnis terkait sektor akses Rusia ke pasar dan bank-bank Rusia mengalami kesulitan mendapatkan dana dari pasar global, yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investasi dan ekspansi bisnis di seluruh dunia. Nah, selain itu, hal itu juga menyebabkan pelemahan rubel, yaitu mata uang Rusia, yang berdampak langsung pada daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Selain itu, sanksi tersebut juga berfokus pada industri energi Rusia, khususnya sektor migas, minyak dan gas alam, pembatasan impor, peralatan, teknologi, pertanian yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam telah menghambat pertumbuhan industri ini. Nah, selain itu teman-teman, sanksi tersebut juga akan menghambat upaya Rusia untuk berkembang dalam industri energi.
yang mana industri energi Rusia itu sudah global, teman. Nah, ini termasuk proyek yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan asing. Nah, lanjut teman-teman, jadi dari sanksi dan dampak kita dapat melihat bahwasanya beberapa dampak yang diberikan Rusia, beberapa dampak yang diberikan Amerika terhadap Rusia dinilai kurang efektif, dikarenakan dapat kita lihat dari contohnya setelah Amerika dan kawan-kawan memberikan sanksi terhadap Rusia itu tetap melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Nah, dan Rusia itu menghentikan invasinya bukan karena sanksi ekonomi, tetapi karena Rusia telah mencapai tujuan invasinya. Kami berpendapat bahwa dalam situasi yang berbeda, negara-negara yang menerima sanksi ekonomi akan mengalami kerugian. Perekonomian negara-negara yang menerima sanksi dapat menghadapi tantangan yang signifikan. Sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak berhasil karena beberapa alasan. Nah, ada juga nih beberapa alasan mengapa bisa dibilang invasi terhadap Rusia itu gagal. Yang pertama disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara yang negara-negara sanksi ini sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas Rusia. Dengan demikian, Rusia dapat melakukan politik energinya dengan memberikan sanksi kepada negara-negara yang memberikan sanksi kepada dia dengan kekuatan migasnya ini. Nah, Rusia menyerang balik negara-negara itu. Ini dapat dianggap sebagai kesalahan perhitungan dari negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Hasil studi ini mengklarifikasi konsekuensi sanksi ekonomi yang diambil pemerintah Joe Biden terhadap Rusia dan dampaknya terhadap ekonomi global. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tersebut berdampak besar pada berbagai bidang penting di Rusia, termasuk keuangan, energi, dan pertahanan. Sanksi telah melemahkan rubel Rusia dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi domestik.